bertaubat setelah dia melakukan setiap ketaatan. Jadi sehebat apapun, sebanyak apapun ibadah kita, apapun ibadah yang kita kerjakan, kata beliau, maka tentunya tidak bisa menunaikan hak Allah dengan sebenar-benarnya, sesuai yang Allah wajibkan atasnya. Karena Allah wajibkan kepada kita untuk mengerjakan ibadah dengan sebaik mungkin. Pastilah kita punya kekurangan, kelemahan, meskipun berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya, tingkat kekhusyuan juga berbeda satu dengan yang lain, dan lain-lain. Maka kata beliau, tidak ada pilihan lain. Setelah selesai beribadah, setelah selesai melakukan amal soleh, maka hendaknya, kata beliau, beristighfar dan bertobat kepada Allah. Nah, demikian. Ini tema yang ingin kita bahas. Ya, perwakilan di sini saya cantumkan perkataan dari Imam Ibn Rajab, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sama, tiga-tiganya menyatakan demikian. Istighfar itu penutup dari segala amal soleh. Maka hendaknya kita beristighfar setiap selesai dari amal soleh. Bahkan sebelum beramal soleh, ketika sedang beramal soleh, dan ketika setelah selesai beribadah. Hendaknya kita iringi dengan istighfar. Jadi ternyata jamaah sekalian, istighfar itu bukan hanya kita baca ketika selesai melakukan dosa saja. Ini yang umum terjadi kan? Setelah melakukan dosa, kita beristighfar. Mungkin istighfar dari dosa-dosa di 20 tahun yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, mungkin seminggu yang lalu, atau baru kemarin, atau mungkin tadi pagi. Karena kita sadar, kita masih ingat tentang dosa-dosa yang kita kerjakan. Lalu kita istighfar. Ini memang sudah kita pahami. Beristighfar setelah melakukan dosa. Tapi yang kita bahas di sini justru beda. Justru dibahas di sini adalah istighfar setelah melakukan ketaatan. Istighfar setelah melakukan ibadah yang benar. Sudah sesuai sunnah ibadahnya. Sudah ikhlas niatnya. Masya Allah. Sudah khusyuk. Ya, tapi tetap saja kita hendaknya istighfar. Karena memang disyariatkan demikian. Rasul saja masih istighfar setelah selesai salat wajib. Rasul saja masih istighfar setelah selesai salat duha. Rasul saja masih istighfar setelah selesai qiyamul lail, dan lain-lain. Maka jamaah sekalian, hendaknya kita rutinitaskan ya tentang masalah ini, karena memang istighfar itu insya Allah akan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada, dan Allah pun mengampuni kesalahan, kekurangan, dan kelemahan yang kita lakukan sepanjang ibadah. Ya, kita rutinitaskan ini, kita biasakan hal seperti ini, istighfar setiap selesai beribadah. Baik. Sekarang kita lihat bagaimana sesuatu yang disyariatkan dalam Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan istighfar setelah selesai beribadah. Contoh-contohnya ya, pertama adalah istighfar setelah selesai beramal soleh berkaitan dengan salat wajib. Ibadah salat 5 waktu, dari subuh sampai isya. Nah, ada hadis dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istaghfara thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ketika selesai dari salat, beliau membaca istighfar 3 kali. Dari subuh sampai isya. Ya, setiap selesai salat, begitu salam kanan dan kiri, maka beliau membaca istighfar 3 kali. Bagaimana baca istighfarnya? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian setelah baca 3 kali ini, beliau lanjutkan dengan bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Rasul mencontohkan di sini, kenapa beristighfar setiap selesai salat? Padahal kita bukan melakukan dosa. Melakukan ibadah yang terbaik, ibadah yang paling utama dalam Islam, yaitu salat. Rasul pun membaca istighfar itu, padahal beliau manusia terbaik di muka bumi. Salatnya paling bagus, hatinya paling bersih, akhlaknya paling mulia, salatnya paling khusyuk. Tapi beliau membaca istighfar, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Dan kita tahu bagaimana bacaan istighfar itu, ternyata cukup dengan astaghfirullah saja. Ya, cukup dengan astaghfirullah saja. Kenapa? Karena yang meriwayatkan hadis ini menceritakan bahwa dia bertanya kepada Imam Al-Auza'i.
Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, ulama besar di zaman tabi'in. Ya. Bagaimanakah cara beristighfar? Membaca istighfar 3 kali setiap selesai sholat wajib. Maka beliau, Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, cukup bagimu mengucapkan kalimat Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dan riwayat ini pun tercantum dalam Sahih Muslim. Ya, dalam Sahih Muslim. Jadi yang meriwayatkan hadis ini ternyata bertanya kepada Al-Imam Al-Auza'i. Karena disebutkan Rasul itu istighfar 3 kali. Sebagaimana yang telah diriwayatkan. Terus bagaimana bentuk contoh istighfarnya? Ternyata di sini seorang tabi'in, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, cukup bagi kamu mengucapkan kalimat Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. 3 kali setiap selesai sholat. Rasul mengajarkan kepada kita, meskipun beliau sudah khusyuk sholatnya, sudah bersih hatinya, sudah diampuni semua dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Belum melakukan dosa, sudah diampuni. Satu-satunya manusia yang mendapatkan seperti itu. Tapi beliau tetap istighfar. Karena beliau menyadari bahwa setiap sholat yang dilakukan oleh manusia, tentunya ada kelemahan dan kekurangan. Jadi istighfar di sini berkaitan dengan ibadah sholat. Adapun dengan dosa-dosa yang lain, tentunya kita istighfar pada kesempatan yang lain. Nah, demikian ya, istighfar setelah melakukan ibadah. Di antara yang pertama, selesai sholat wajib. Ya, jadi bukannya begitu salam langsung Alhamdulillah. Pernah nggak begitu antum dengar? Imam sholat, memimpin sholat, begitu salam mereka membaca Alhamdulillah. Nah ini keliru. Meskipun ucapan Alhamdulillah itu benar. Yaitu apa? Segala puji bagi Allah. Bagus. Tapi bukan di situ tempatnya. Apalagi begitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Al-Fatihah bagus. Bagus. Cuman bukan itu tempatnya. Bukan itu waktunya. Begitu salam, kanan kiri langsung Al-Fatihah. Begitu salam langsung Alhamdulillah. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan, mencontohkan kepada kita, ya selesai dari sholat 5 waktu membaca istighfar, bukan baca yang lain. Dan itu rutinitas yang beliau kerjakan. Setelah itu baru Allah mantas salam dan seterusnya. Ya jadi seperti itu ya. Jangan kita mengikuti orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah. Ya mengikuti sunnah, syariat, tuntunan, contoh dari orang yang terbaik di muka bumi yang memahami dan mengamalkan Islam. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua bisa kita lihat istighfar setelah selesai beramal soleh adalah setelah sholat duha. Setelah sholat duha. Nah, ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari sholat duha, beliau mengucapkan Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ampuni aku, terimalah taubatku, sesungguhnya engkau maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Setiap selesai sholat duha, beliau baca kalimat ini sebanyak 100 kali. Padahal sholat duha kan ibadah. Tapi disyariatkan, disunnahkan untuk membaca istighfar 100 kali dengan redaksi kalimatnya bukan sebagaimana tadi sholat fardu. Sholat fardu kan katanya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi di sini ada bacaan secara khusus yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku setelah selesai sholat sunnah duha. Berapa banyak? 100 kali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ya, maka kita lihat ya, salat yang wajib ditutup dengan terakhirnya setelah selesai itu kita iringi dengan istighfar 3 kali. Ini salat sunnah duha juga dibaca istighfar setelah salam. Begitu juga yang ketiga, setelah selesai salat tahajud. Salat malam, qiyamul lail. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah sebutkan dalam 2 ayat. Pertama di surah Ali Imran, ayat ke-17. Yang kedua di surah Ad-Dhariyat surah ke-51
Ayat yang ke-15, 16, 17 dan seterusnya. Ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Allah sebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Di mana hendaknya ketika selesai dari salat malam, qiyamul lail, sebelum datangnya waktu subuh, tutup dengan istighfar. Artinya tutup salat malam dengan salat witir yang jumlahnya ganjil. Nah, sambil menunggu datangnya waktu subuh, setelah selesai salat witir, menunggu datangnya waktu subuh. Dibaca apa? Istighfar. Dan itu disyariatkan. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, mereka itu beristighfar. Itu tanda-tanda orang-orang bertakwa. Orang bertakwa yang Allah masukkan ke dalam surga, ternyata mereka memiliki ibadah yang banyak. Di antaranya, mereka itu suka beristighfar di waktu sahur. Sahur itu artinya waktu yang mendekati waktu subuh. Ya. Jadi bukan jam 1, jam 2, jam 3. Meskipun pada waktu-waktu itu kita boleh istighfar. Tapi ini ada istighfar khusus sebagai penutup sebelum datangnya waktu subuh. Barangkali 10 menit sebelum azan subuh. Barangkali 5 menit sebelum azan subuh. Ya, intinya kita sudah selesai, misalnya subuh jam 4:30, jam 4:30. Nah, misalnya ya. Lalu kita selesai sholat witirnya sebagai penutup sholat malam jam 4:20. Masih ada 10 menit lagi. Apa yang kita kerjakan? Maka kita beristighfar pada waktu itu. Atau barangkali kita selesainya jam 4:25. Tinggal 5 menit lagi azan subuh. Karena kita tahu kan, di handphone kita ini ada. Ya, di kalender juga ada. Kapan waktu datangnya azan subuh. Nah, karena ada 5 menit lagi, ada 10 menit lagi. Maka kita manfaatkan istighfar pada waktu itu sebagai penutup amal ibadah di waktu malam. Penutupnya dengan salat witir, ditutup lagi dengan istighfar. Masya Allah. Padahal ini salat malam loh. Ibadah yang terbaik setelah ibadah salat wajib. Sebaik-baik salat setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Dan kita tidak melakukan kemaksiatan, bukan dosa. Lagi ibadah, bangun malam susah, ngantuk, ya, baca Qur'annya banyak, salatnya juga panjang berdiri. Tapi dianjurkan di sini dalam 2 ayat di surah Ali Imran ayat 17, di surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat yang ke-15, 16, 17 dan seterusnya, bahwa orang-orang bertakwa itu dulu waktu di dunia mereka sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Dan di waktu sahur pun mereka memperbanyak istighfar. Ya, Masya Allah. Jadi istighfar itu ternyata minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah itu bukan hanya ternyata ketika selesai dari dosa saja. Tapi juga ketika habis melakukan amal soleh, amal ibadah dan ketaatan serta kebaikan. Nah, dari yang keberapa itu? 3 ya. Pertama salat wajib, yang kedua salat duha, yang kedua salat malam. Kapan lagi kita membaca istighfar? Sebagai penutup amal soleh ini, terkadang juga kita baca sebagai zikir pagi petang. Zikir pagi petang kan dilakukan setelah selesai sholat wajib dari subuh dan asar. Kita pun juga disyariatkan, disunahkan membaca istighfar. Dan istighfarnya justru lebih panjang. Dan ini justru istighfar yang terbaik. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini istighfar juga kan? Cuma memang ditekankan untuk dibaca setelah selesai sholat subuh dan setelah selesai sholat asar. Nah tadi kita baru selesai itu sholat asar. Antum baca nggak doa ini? Sayyidul istighfar. Kalau istighfar 3 kali setelah salam kan baca ya. Insya Allah kita semua baca lah. Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Nah sayyidul istighfar baca nggak? Setelah asar tadi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Masya Allah, ini doa yang luar biasa. Pemimpinnya istighfar. Istighfar yang terbaik. Dan itu dikhususkan dibaca setiap selesai subuh dan asar. Tapi kalau kita baca di waktu-waktu yang lain boleh. Tapi Rasul menekankan itu. Nah ini juga bacaan istighfar setelah selesai beribadah. Lagi-lagi setelah selesai beribadah.
Masya Allah, luar biasa Islam ya. Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah maha segala-galanya. Dan Allah inginkan hambanya itu mendapatkan ampunan. Maka dibuka peluang-peluang untuk hamba itu mengucapkan kalimat istighfar dan taubat kepadanya. Khususnya setelah selesai beribadah. Supaya ibadah itu diterima. Kalaupun ada kekurangan, ada kelemahan, mudah-mudahan diampuni. Setelah ibadah ini, bukan setelah berdosa. Ya, baik. Yang berikutnya adalah kapan waktunya kita baca istighfar? Yaitu setelah selesai bermajlis. Setelah kita selesai bermajlis. Seperti ini misalnya kan, kita berada di majlis ilmu. Nah, sebelum kita berdiri, selesai nanti kajian, sebelum berdiri kita baca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kita datangi, yang kita sedang berada di sini, ini sedang beribadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, haji, umroh, tapi juga duduk di majelis ilmu, mendengarkan kajian, itu ibadah. Dan Rasul mensyariatkan sebelum kita berdiri nanti, selesai dari kajian, baca dulu doa kafarat majelis. Itu kan istighfar. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Kenapa? Kita bacakan hadisnya ya. Dari Abu Barzah Al-Aslami, sahabat ya radhiyallahu anhu, ya berkata bahwa Rasulullah SAW berkata di akhir majlis, jika beliau hendak berdiri meninggalkan majlis, ya, jika hendak berdiri meninggalkan majlis, maka Rasul membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji untukmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau, dan aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Maka pada waktu itu, kata Abu Barzah Al-Aslami, ada seseorang yang berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, Engkau mengucapkan perkataan yang belum pernah aku ucapkan sebelumnya." Ya, ketika Rasul ingin berdiri dari majelis, beliau baca itu. Maka sahabat mengatakan, aku belum pernah mendengar, aku belum pernah mengucapkan perkataan seperti itu. Maka beliau SAW bersabda bahwa bacaan ini sebagai penambal kesalahan yang dilakukan selama di dalam majelis. Bacaan ini sebagai penambal, sebagai penggugur dosa-dosa selama berada di dalam majelis. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Nah ini contoh juga kan, ya sholat 5 waktu, sholat duha, qiyamul lail, zikir pagi petang, kemudian sebelum berdiri dari majelis, biasakan demikian. Dan majelis itu bukan hanya majelis ilmu seperti di masjid. Biasakan untuk membaca doa kafarat majelis. Barangkali antum ada rapat di RT, misalnya duduk di rapat itu, sebelum ya berdiri, baca doa kafarat majelis. Barangkali ada pertemuan di kantor, ya, di suatu majelis itu kan tempat kita duduk, kita sama-sama orang-orang lain sedang berbicara, mungkin 2 orang, 3 orang, 4 orang, ya. Lalu sebelum berdiri, kita khawatir selama dalam majelis tersebut ada pembicaraan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, atau mungkin dosa. Maka sebelum berdiri nanti kita baca doa kafarat majelis sebagai penggugur dosa-dosa. Ya. Apalagi kita seperti ini kan sedang beribadah, disyariatkan ternyata. Taib. Jadi seperti itu ya, membaca doa kafarat majelis. Berikutnya, contoh yang lain adalah setelah membaca Al-Quran. Setelah selesai membaca Al-Quran, ternyata kita juga disyariatkan untuk beristighfar. Selesai beribadah, baca Quran, mau sedikit mau banyak. Setelah selesai baca Quran, baca. Apa itu? Bacanya apa? Apa bacaan setelah selesai baca Quran? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama seperti doa kafarat majelis. Ya, coba kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan qat." Tidaklah Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam duduk di suatu tempat, di satu majlis, atau membaca Al-Quran, atau melaksanakan sholat, kecuali beliau akhiri. Lihat kalimatnya, beliau akhiri.
Ya, ketika beliau duduk di suatu majelis atau membaca Quran atau melaksanakan sholat. Melainkan beliau akhiri dengan membaca beberapa kalimat. Maka Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tidaklah engkau duduk di suatu tempat, tidaklah engkau membaca Al-Quran, dan tidaklah engkau sholat, melainkan engkau akhiri dengan beberapa kalimat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar. Siapa saja yang mengucapkan kebaikan akan ditutup dengannya. Kalimat-kalimat itu penutup atas kebaikan. Siapa saja yang mengucapkan keburukan, maka kalimat-kalimat tersebut menjadi penggugur dosa untuknya. Maka ucapkanlah kalimat kata Rasulullah, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. Ya. Dan Imam An-Nasai yang meriwayatkan hadis ini, beliau cantumkan dalam kitab sunannya dengan memberikan bab judul tersendiri dengan mengatakan apa yang menjadi penutup bacaan Al-Quran. Apa yang menjadi penutup bacaan Al-Quran. Babnya itu. Kemudian beliau meriwayatkan hadis ini. Ya, An-Nasai, Ahmad, dan At-Tabrani. Ya. Dan hadis ini dianggap sahih oleh para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Albani, kemudian juga Syekh Muqbil dan lain-lain. Jadi ternyata Rasul setelah selesai membaca Quran atau setelah selesai bermajlis, setelah selesai sholat, beliau beristighfar. Setelah selesai sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah selesai bermajlis, kita tahu tadi kan bacaan doa kafaratul majlis. Nah ternyata setelah selesai baca Quran pun ternyata beliau beristighfar. Masya Allah. Bukan bacanya sadaqallahul azim. Antum masih baca sadaqallahul azim setelah selesai baca Quran? Itu enggak ada dalilnya, enggak ada contohnya, enggak ada tuntunannya. Tidak pernah dipraktekkan, diamalkan, diajarkan, didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya enggak ada. Tapi kita mungkin dari kecil begitu ya. Kalau kita baca Quran, kita baca tutup dengan terakhir sadaqallahul azim. Artinya apa? Maha benar Allah yang maha agung. Artinya bagus. Cuma kenapa dirutinitaskan dan selalu itu sebagai penutup selesai membaca Al-Quran? Apakah dalilnya ada? Tidak ada. Tapi masyhur. Karena itu adalah sesuatu yang dijadikan ajaran dari orang-orang setelahnya. Tapi contoh dari Nabi tidak ada. Dari para sahabat tidak ada. Justru yang ada hadisnya ini yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya dikumpulkan dalam kitab hadis oleh Imam An-Nasai, Imam Ahmad, Imam At-Tabrani. Tapi kenapa hadis ini nggak sampai kepada kita dulunya ya? Coba kita waktu kecil dulu masih TK, SD, SMP, pernah nggak baca ini? Sebagai penutup baca Quran dengan baca Subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya, pernah? Enggak kan? Kita kayaknya dulunya sama deh. Betul enggak? Ya kayaknya enggak sama ternyata ya. Kalau Anda kan baru tahu, kalau antum kan dari kecil udah sunnah ya. Iya enggak? Dari kecil kayaknya sunnah nih, Masya Allah. Begitu lahir langsung sunnah. Begitu? Ya ini karena emang kita enggak tahu dulunya. Yang mengajarkan kita, ustaz-ustaz kita juga begitu. Sadaqallahul azim. Enggak ada tuntunan, enggak ada dalil, enggak ada keterangan. Subhanallah, kita enggak tahu. Dan ketika kita sudah besar, baru kita mengetahui, ternyata kenapa enggak ini yang dibaca. Ini jelas hadisnya ada. Aisyah yang meriwayatkan, ada di kitab hadis. Tidaklah Rasul itu menutup majelis. Tidaklah Rasul menutup bacaan Quran. Tidaklah Rasul menutup sholat. Melainkan beliau tutup dengan istighfar. Ya. Istighfarnya seperti apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama seperti doa kafaratul majelis. Yuk. Bagi ikhwan dan akhwat barangkali baru tahu ya, maka berubahlah. Kita kembali kepada sunnah. Tinggalkan kebiasaan kita di masa-masa sebelumnya karena memang
hal seperti itu ternyata tidak disyariatkan, tidak ada sunnahnya. Ya, dan kita tidak boleh melakukan sesuatu yang memang tidak ada dalil dan keterangan dalam agama ini. Karena Islam agama dalil. Islam itu agama berdasarkan keterangan. Wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala atau dari perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi setelah selesai membaca Quran, biasakan. Ya, kita coba ulang lagi ya dari awal. Setelah selesai sholat 5 waktu. Yang kedua, setelah selesai sholat duha. Beda ya bacaannya. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ini sudah semua, enggak wajib. Tapi memang siapa lagi yang melakukan kalau bukan kita? Ayo kita kita tegakkan atau kita lakukan sunnah-sunnah, ibadah yang sifatnya sunnah. Lalu ketika selesai sholat malam, kita pun baca istighfar. Kemudian apalagi ketika berdiri dari majelis, ya. Kemudian setelah membaca Al-Quran. Begitu juga setelah berpuasa Ramadan. Nah, coba lihat kalimat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab tadi, yang di Telegram ya. Kita lihat di Telegram tadi, bagaimana kalimat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kata beliau, wal istighfar khitamul a'malis salihah. Istighfar itu penutup bagi semua amal-amal soleh. Yang terakhir beliau sebutkan adalah ketika kita menutup puasa di bulan Ramadan dengan istighfar. Jadi selesai Ramadan kita beristighfar. Kenapa? Karena 1 bulan kita berpuasa, pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 kita berpuasa Ramadan, pasti ada kekurangan. Ya mungkin yang kita sengaja atau mungkin nggak sengaja. Mungkin kita lalai, mungkin lupa, mungkin lengah, dan lain-lain. Nah beliau mengatakan setiap selesai puasa di bulan Ramadan, kita tutup dengan istighfar. Tanggal 1 Syawal, para ulama terdahulu, 1 Syawal, ya ini hari raya sebetulnya, hari bergembira. Tapi banyak juga di antara mereka, para ulama, begitu masuk 1 Syawal, mereka menangis. Mereka bersedih. Kenapa? Karena mereka minta ampun. Istighfar setelah selesai Ramadan. Dan itu mereka lakukan selama 6 bulan. Coba bayangkan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah berdoa. Allahumma salimni ila Ramadan. Wa salim li Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan diriku ke dalam bulan Ramadan. Dan sampaikan Ramadan kepada aku. Dan terimalah amal ibadahku. Minta dipilih lagi untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Doanya selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Mereka bersemangat bersungguh-sungguh sekali untuk bisa kembali beribadah selama Ramadan. 6 bulan sebelumnya sudah berdoa, ya Allah pilihlah aku. Sampaikan diriku ke dalam bulan Ramadan. Dan sampaikan Ramadan kepada aku. 6 bulan ya. Begitu sampai Ramadan, mereka mati-matian, habis-habisan, ibadahnya luar biasa. Kualitasnya bagus dan banyak sekali. Nah, selesai Ramadan, ternyata mereka 6 bulan lagi berdoa. Agar apa? Agar Allah terima amal ibadahnya dan mereka beristighfar. Ya, dan ini kebiasaan para ulama salaf. Ini tercantum informasi dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab. 6 bulan sebelumnya berdoa, minta dipilih kembali masuk ke bulan Ramadan. Selesai Ramadan, berdoa lagi agar diterima ibadahnya dan juga istighfar. Bayangkan istighfarnya pun di 1 Syawal dan seterusnya sampai 6 bulan. Minta ampunnya itu loh. Atas ibadah. Sampai segitu lamanya mereka berdoa agar diterima lagi ibadah dan agar mereka diampuni lagi dosa-dosanya. Ya boleh ya, hari Id kita kan bergembira, hari berbahagia, 1 Syawal, 2 Syawal dan seterusnya ya. Tetapi barangkali di antara kita lupa kemarin atau sampai hari ini kita masih lupa. Hendaknya kita beristighfar ketika selesai beribadah apapun, dan di sini Al-Imam Ibnu Rajab menyebutkan contoh-contohnya. Di antara yang terakhir beliau katakan penutup dari ibadah puasa di bulan Ramadan, dan ternyata prakteknya dari ulama salaf terdahulu begitu selesai Ramadan mereka berdoa sampai 6 bulan, dan istighfar itu termasuk doa. Luar biasa ya.
Padahal ibadah mereka dibandingkan kita, waduh, malu kita. Lihat para sahabat, sholat tarawihnya dari mulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Baca Qur'annya, Al-Imam Asy-Syafi'i, satu hari 2 kali khatam Qur'an. Perharinya 2 kali menghatamkan Qur'an dengan hafalannya. Per hari 2 kali menghatamkan Qur'an. Kalau kita berapa kali kemarin? Hah? Antum berapa kali menghatamkan Quran kemarin? Ya, mungkin 30 lah ya. Ada seperti itu? Ya, subhanallah. Sedikit sekali ibadah kita. Baca Qurannya sedikit, qiyamul-lailnya sedikit, salat tarawih juga sedikit. Tapi lihat bagaimana ibadah mereka yang luar biasa. Ada yang 2 hari sekali khatam, ada yang 3 hari sekali khatam. Mereka bersedekah, mereka berinfak. Semangat sekali mereka beribadah, khususnya lebih banyak di bulan Ramadan dan berkualitas dan khusyuk. Tapi begitu masuk 1 Syawal, mereka menangis dan minta ampun kepada Allah. Karena mereka paham bahwa ibadah apapun, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, coba kita baca kembali ya, di telegramnya. Sesungguhnya seorang hamba Allah itu, seandainya dia bersungguh-sungguh, bagaimanapun macam bentuk kesungguh-sungguhannya dalam beribadah, sehebat apapun kata beliau, maka dia tidak akan mampu menunaikan hak Allah dengan sebenarnya, sesuai yang Allah wajibkan atasnya. Nggak akan bisa. Meskipun dia Nabi dan Rasul, yang sudah paling top ibadahnya, ikhlasnya, niat yang paling bagus, ibadah sesuai dengan syariat, paling khusyuk, dan lain-lain. Tapi tetap dia manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat. Dan mereka tidak punya hawa nafsu. Ya, nah jadi manusia ini tidaklah punya pilihan yang lain. Setelah selesai melakukan apapun ibadah dan ketaatan dan kebaikan, maka ditutup dengan istighfar dan bertaubat. Seperti itu ya. Ini yang kita ingin bahas pada pertemuan kali ini ya. Kelihatannya gampang, mudah, memang mudah dan remeh, tapi ternyata tidak sedikit di antara kita yang tidak mengetahuinya. Maka kita sampaikan kembali bahwa istighfar itu ternyata taubat kepada Allah, ternyata bukan hanya ketika selesai melakukan dosa saja. Tapi juga istighfar dan bertobat, nangis minta ampun kepada Allah setiap selesai beribadah. Karena kita khawatir ibadah tersebut barangkali ada ya ketidakikhlasan, ada riya di situ, ada sum'ah, ada ujub, ada sombong, hatinya berpenyakit, hatinya kotor, ingin dipuji oleh orang lain. Ibadah-ibadahnya, kalau sudah riya gimana? Riya itu kan syirik kecil, maka ibadah gak diterima. Ibadah gak diterima karena dia melakukannya bukan karena Allah. Atau mungkin ibadahnya ikhlas betul-betul karena Allah. Tapi ternyata ibadah itu tidak berdasarkan dalil, contoh, keterangan, dan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Gitu ya. Jadi biasakan diri kita untuk memperbanyak istighfar kapanpun dan dimanapun, tetapi khususnya adalah setelah melakukan kebaikan, agar tidak ujub. Karena kalau selesai kita beribadah, lalu kita tidak istighfar, padahal disyariatkan untuk istighfar dan bertobat. Kita nggak istighfar dan tobat, maka biasanya akan mudah timbul ujub, berbangga-bangga, hebat saya ya, nggak nyangka saya sehebat ini. Kita berbangga-bangga dengan ibadah kita, pulang haji, kita pengen dipanggil Pak Haji, kalau nggak dipanggil Pak Haji nggak noleh. Ya, ketika selesai haji di sana, belum pulang ke sini, sudah foto-foto sama yang lain-lain untuk ditampilkan di sosial media, diupload lagi, lagi tawaf, ada fotonya, ada videonya, lagi sholat, ada fotonya, ada videonya, ya, depan Ka'bah, samping Ka'bah, atas Ka'bah. Kalau bisa atas Ka'bah, bisa itu, kalau memang bisa gitu kan, pengen difoto juga di atas Ka'bah, pakai drone memfotonya. Subhanallah, keinginan untuk tampil riya, apa ini? Bukan disembunyikan. Lagi puasa juga demikian, 1 bulan full di Masjidil Haram. Kita nggak tahu dia ada di sana. Tahunya kenapa? Karena dia menginformasikan keberadaannya di sosial medianya.
Ya kita nggak tahu isi hatinya apa. Tapi kan ini berbahaya, membuka peluang pamer-pameran, baik jamaahnya maupun ustadznya. Ustadz sunnah juga ada. Kita nggak tahu hatinya. Tapi kan ini berbahaya maksud saya. Kita jangan sok-sokan lah. Karena masalah niat ini berat. Ikhlas itu adalah amal yang paling berat. Selama bisa kita sembunyikan, sembunyikan. Ya, tapi kalau kita nggak bisa sembunyikan, ditampakkan contoh seperti taklim seperti ini kan, kelihatan sama orang lain. Apalagi ustadznya. Pasti kelihatan kan sama orang lain. Iya, salat tadi asar kelihatan sama yang lain. Tapi kalau ada hal-hal yang memang kita mampu sembunyikan, ahsan lebih baik. Untuk menjaga hati, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, apa? Lentera. Wah, pura-pura nggak tahu lagi. Kan kayaknya antum mantan-mantan juga nih, ya. Nasyid itu kan nasyid ya. Taib. Coba kita lihat artikel yang paling terakhir di Telegram, bukan di Instagram ya, karena atau mungkin di Instagram sudah saya posting tadi pagi ya, boleh juga dilihat di Instagram atau di Telegram. Artikel terakhir, tanggal 10 Mei, sembunyikan kebaikanmu, judulnya itu. Sembunyikan kebaikanmu. Ada? Ada di Telegram atau di Instagram saya, baru saya posting. Di sini kita lihat perkataan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau ulama besar di zaman tabi'in rahimahullah. Kata beliau, "In kana ar-rajul", dahulu ada orang yang telah menghafal Al-Quran, namun orang tidak tahu kalau dia menghafal Quran. Dia hafal Quran 30 juz, tapi orang nggak tahu. Dia diam-diam aja pura-pura sebagaimana orang yang tidak hafal. Padahal bacaannya bagus, hafal Quran. Ya. Dan ini hidupnya di zaman tabi'in. Ulama nih, Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan dahulu ada orang, siapa dahulu ini? Berarti generasi sahabat. Karena beliau tabi'in. Jadi tabi'in menceritakan kondisi dahulu. Siapa? Sahabat. Di antara sahabat ini ada orang yang menghafal Al-Quran namun orang tidak mengetahuinya. Dia tidak gembor sana gembor sini, cerita sana cerita sini, buka status, afwan ya lagi baca Quran nih. Nggak ada status juga WhatsApp pada waktu itu ya. Kemudian ada juga di antara mereka yang menguasai banyak pemahaman tentang fikih. Paham ibadah ini, tapi orang tidak menyadarinya. Ada pula orang yang sholatnya panjang di rumahnya, berdirinya lama baca Quran ketika di waktu malam barangkali. Tapi bahkan tamunya pun ketika ada orang bertamu di rumahnya, nggak tahu apa yang dia lakukan. Subhanallah, ini kondisi sahabat ini, menyembunyikan amalan. Nah kalau kita saat ini subhanallah, kita juga menceritakan tentang bagaimana khatam Qurannya, bagaimana puasanya, bagaimana sholat malamnya, bagaimana bersedekahnya. Tapi ada yang lebih aneh lagi. Ada orang yang nggak punya amalan dan tidak melakukan apapun. Tapi menceritakan seakan-akan dia melakukan. Ini harus banyak-banyak istighfar ya. Dan mungkin kita pelakunya ini dulunya sebelum kita berhijrah dan bertaubat ya. Atau mungkin saat ini. Maka beristighfar, perbanyak istighfar. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'tikul ladhi fadlin fadlah. Ya, Allah sebutkan di surah Hud. Surah Hud, surah ke-11, ayat yang ketiga. Surah ke-11, ayat yang ketiga. Ya. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Mintalah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah. Kata Allah demikian. Istighfar, tobat, istighfar, tobat. Niscaya Allah pun akan berikan kepadamu kenikmatan yang baik, kenikmatan yang banyak dunia dan akhirat. Kita ingin bahagia, ingin tenang, ingin dimudahkan urusan, dan lain-lain. Kata Allah, diberikan nikmat yang baik, yang banyak nanti. Gara-gara kita istighfar, dibukakan pintu-pintu rezeki. Diberikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Diberikan solusi, jalan keluar atas segala macam permasalahan. Ya, surat Hud ayat yang ketiga. Istighfar dan bertobat kepada Tuhanmu. Niscaya Allah pun akan berikan kepadamu kenikmatan yang banyak. Sampai waktu yang Allah tentukan. Akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, dan lain-lain. Maka
Ini sebagai pelengkap saja ya. Intinya adalah marilah kita berusaha maksimal untuk beristighfar. Setelah selesai berbuat dosa, pasti dosa besar maupun dosa kecil. Segera istighfar dan bertobat dengan taubat nasuha. Begitu juga setiap selesai melakukan ketaatan yang sifatnya bukan dosa, ketaatan, amal soleh, ibadah. Tapi kan kita khawatir, jangan-jangan ibadah banyak yang salah tadi. Jangan-jangan ibadah banyak yang kurang ini. Nah begitu. Baik. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Barangkali ada di antara kita mau bertanya, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam majelis, bukan setelah selesai. Bacaannya, Rabbi'u firli, wa tub alayya. Oh iya. Ada pertanyaan ini dari Ustadz siapa? Ari, Ustadz Ari, Masya Allah, Barakallahu fiik. Ini banyak Ustadz di sini nih, Masya Allah. Ustadz Ari mengatakan, apakah ada tuntunannya? Contoh, ketika sedang berada di dalam majelis, membaca doa, Rabbi'u firli, wa tub alayya, innaka antat tawwabur rahim. Bukan penutup ya. Kalau penutup kan subhanakallahumma bihamdika kan, dan seterusnya, doa kafarat majlis. Tapi ini sedang bermajlis seperti ini, antum mendengarkan kajian sambil antum berdoa dengan doa seperti itu ya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Setahu saya, yang saya ketahui sampai hari ini, tidak ada contoh doa secara khusus seperti itu yang dibaca ketika sedang berada di dalam majlis. Dari Nabi, ya, dari Nabi SAW. Setahu saya tidak ada hadisnya. Artinya ketika kita mendengarkan kajian, kita boleh-boleh saja berdoa di hati kita sambil mendengarkan, atau mungkin lidah kita ya bergerak sambil membaca istighfar. Istighfarnya bebas. Ketika sedang kajian, sedang berada di suatu majelis, sambil mendengarkan. Yang penting jangan sampai kita tidak bisa fokus dan konsentrasi mendengarkan kajian. Karena kita sibuk dengan baca istighfar, akhirnya lupa dan terlewatkan kajian yang disampaikan oleh seorang ustadz. Tapi kalau memang kita merasa yakin bahwa saya sambil istighfar, sambil mendengarkan kajian di hati maupun di lisan, mungkin agak suara lirih ya, jangan teriak-teriak tentunya kan. Dengan istighfar yang bebas, mungkin astaghfirullah, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau yang lainnya, atau tadi yang dicontohkan, silakan saja ya. Tetapi kalau kita mau lihat apakah ada contoh dari Nabi dengan lafaz khusus, redaksi kalimat khusus? Itu yang setahu saya tidak ada. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Iya. Baik, barakallahu fiik. Kita menceritakan tentang kondisi orang lain, nggak masalah. Ya, di Masjid Nurul Iman, Blok M Square, imamnya bagus, khotibnya bagus, bacaannya, tajwidnya, makhrajnya, atau ketika kita menceritakan, Masya Allah ya, kondisi-kondisi ikhwan, teman kita, dan lain-lain. Yang kita maksudkan di artikel ini, sembunyikan kebaikanmu, maksudnya dia secara pribadi tidak menceritakan. Tapi kalau orang lain yang menceritakan tentang seseorang, nggak masalah, insya Allah aman. Kita menceritakan, misalnya Ana menceritakan tentang antum, siapa namanya antum? Anas. Anda cerita sama orang, tahu nggak? Anas tuh hafal Quran 30 juz loh. Betul nggak? Betul ya? Anas tuh hafal Quran 30 juz misalnya. Nah cerita sama orang lain, boleh kan? Boleh, nggak masalah.
Tapi kalau antum, Anas, jangan cerita sendiri. Tahu nggak, Ana nih 30 juz loh. Nah itu, jangan, itu yang terlarang. Dia sembunyikan. Sebetulnya dia hafal Quran, banyak gitu. Atau mungkin hafiz dia, tapi dia nggak cerita-cerita sama orang. Bahkan dia tulis di kartu namanya, Al-Hafiz, Masya Allah. Ada kan orang seperti itu? Di kartu namanya, Ustadz Al-Hafiz, Masya Allah. Kenapa dia nggak sembunyikan? Kenapa dia terang-terangan memberitahu bahwa dia hafal Quran? Lihat bagaimana sahabat mereka menyembunyikan. Orang tidak tahu. Kalau tamu saja nggak tahu. Tamu yang nginep di rumahnya. Yang namanya tamu nginep kan kadang-kadang mereka dengar suara yang punya rumah ini lagi baca Quran di waktu malam, sholat tahajud. Sampai dia baca pelan-pelan. Jangan sampai tamunya tahu kalau saya bangun tahajud membaca Quran begitu panjangnya. Masya Allah. Begitu hati-hatinya mereka tidak ingin sampai orang lain tahu. Yang tahu siapa? Ya mungkin istrinya saja yang tahu. Karena di kamar berdua. Tamu mungkin di kamar yang lain. Dia mungkin sering puasa sunnah. Tapi orang tidak tahu kalau sering puasa sunnah. Dia sembunyikan selama bertahun-tahun. Tapi orang lain menceritakan ketahuan. Mungkin ada orang dekat dia yang tahu, menceritakan ke orang lain. Tapi bukan dia sendiri yang menceritakan. Nah kalau seperti ini nggak masalah ya. Seperti contoh ada di dekat rumah saya tuh. Di dekat rumah saya ada ibu-ibu usianya kurang lebih 83 tahun. Ya, 83 tahun. Dia puasa ya. Puasa Daud semenjak usia 67 tahun. Sampai 83. Berapa tahun itu? 67 sampai 83? 16 tahun puasa Nabi Daud. Coba bayangkan. Mulai startnya tuh umur 67. Sampai sekarang masih hidup 83 tahun. Tetangga dekat rumah. Dan dia nggak cerita sama orang lain. Nih saya puasa Nabi Daud loh 16 tahun. Kita tahu dari mana? Karena istri saya datang ke rumah beliau, karena tetangga, anaknya yang cerita. Ibu saya nih puasa Daud. Oh iya, wah udah tua begini kok puasa Daud ya, bisa kuat gitu fisiknya. Mulai kapan? Mulai umur 67. Sekarang 83. Ya Allah, 16 tahun. Justru makin tua makin bisa dia puasa Daud. Kadang-kadang kan orang makin tua makin gak kuat kan, lemes. Masih muda aja kagak puasa. Itu yang di sono. Ya, di sono ya. Kalau di sini sih Masya Allah, puasa Daud semua ini. Kayaknya begitu ya. Sari puasa, sari enggak, sari puasa, sari enggak. Nah jadi umur 67 start dia. Anaknya cerita tentang ibunya. Sampai sekarang umur 83, 16 tahun. Orang tidak tahu. Ibunya enggak cerita. Istri saya tahu dari anaknya. Nah seperti inilah kurang lebih ya. Jadi amal dia sembunyikan, tapi orang rumah mungkin tahu kan. Namanya satu rumah, anak sendiri, dan anak itu menceritakan barangkali untuk memotivasi yang lain atau apa, kita nggak tahu apa niatnya. Tapi yang jelas cara seperti ini yang bagus kita sembunyikan. Mudah-mudahan jadi amal pemberat dan bisa menjadi sebab untuk mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Ya demikian ya. Jadi kalau kita yang menceritakan tentang diri kita, jangan, bahaya. Bisa hilang itu nanti pahalanya. Ya, karena enggak, ini Anda tujuannya baik ini untuk semua kemaslahatan umat. Ya Allah, Anda tiap malam bangun tahajud. Jam 2 Anda udah bangun, ngapain? Kencing. Habis kencing? Habis kencing tidur lagi. Ya, tapi kalau orang lain yang menceritakan maka tentu tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, kenapa istri minta cerai? Kok enggak bisa mencium baunya sorga? Padahal istri minta cerai karena kesalahan suami. Oh, ntar dulu lah, ada penjelasannya. Memang wanita mana saja yang minta cerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, ya garis bawahi. Wanita mana saja yang minta cerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, dia tidak akan mencium aroma sorga, mencium aroma wanginya sorga. Jangankan masuk sorga, mencium saja tidak.
Sedangkan aroma wanginya sorga itu dapat tercium sebelum masuk sorga. Sudah tercium aromanya sejauh 70 tahun perjalanan. Bagi siapa? Wanita yang minta cerai tanpa alasan yang kuat. Tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Seperti itu maksudnya. Bukan nggak boleh minta cerai. Boleh. Wanita boleh minta cerai. Yang penting alasannya kuat. Jangan dia minta cerai karena dia selingkuh. Atau mungkin suaminya barangkali sudah memberikan nafkah, tapi memang dia mintanya lebih besar lagi. Tidak merasa cukup. Padahal suami sudah mencukupi. Terlalu berlebihan, terlalu tinggi ekspektasinya. Ya, suami barangkali sudah memberikan per bulan 30 juta. Masya Allah. Dia mengharapkan 50 juta mungkin. Akhirnya minta cerai, nggak bisa, cuma 30 juta. Saya mintanya 50. Ini kan nggak boleh. Suami sudah berusaha maksimal untuk memberikan nafkah. Dia sudah bekerja mati-matian, lelah-lelah dengan keringat. Tapi ternyata dia tidak merasa cukup qanaah dengan apa yang diberikan oleh suami. Ini yang nggak boleh ya. Berikutnya adalah kenapa sih kalau bertanya nggak pendek-pendek? Ini satu halaman, ini kan repot kalau baca begini. Hah? Panjang banget ini. Kenapa nggak diringkas aja satu halaman full? Masya Allah. Ini bukan bertanya, mau menceritakan kisah-kisah. Curhatnya kepanjangan. Jangan-jangan mau nikah nih. Yang pendek dulu deh. Ya, selesai sholat subuh, berusaha untuk menutup dengan sholat syuruk. Ya, selesai sholat subuh, dia nggak pulang, laki-laki di masjid, duduk di tempat dia sholat, sampai masuknya waktu syuruk, dan dia sholat sunnah 2 rakaat. Sangat jarang sholat duha. Apakah sholat syuruk sudah termasuk sholat duha? Lebih mulia mana, sholat syuruk atau duha? Sholat syuruk di awal waktu itu namanya sholat duha. Jadi subuh di masjid, nggak pulang ke rumah, dia berzikir di tempat dia sholat tadi, kalau memang bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa berpindah ke tempat yang lain, barangkali mendengarkan kajian, barangkali dia baca Quran atau yang lainnya. Intinya sampai matahari terbit. Nah ketika matahari terbit, nggak boleh kita sholat, tunggu sampai 15 menit kemudian. Setelah 15 menit kemudian, baru dia kerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah syuruk atau sholat duha di awal waktu. Itulah pertama kali waktu duha. Dan itu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sholat duha di awal waktu, istilah lainnya namanya sholat syuruk. Yaitu di mana ketika subuh dia nggak pulang, tetap di tempat dia sholat tadi, dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Dia tunggu sampai matahari setinggi tombak. Artinya jarak terbitnya matahari sampai setinggi tombak itu kurang lebih 15 menit. Nah kemudian dia baru sholat sunnah 2 rakaat. Maka Rasul mengatakan dia mendapatkan seperti apa? Haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah. Pahalanya seperti haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Cuma 2 rakaat di waktu itu. Tapi memang tidak semua orang yang melakukannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam At-Tabrani dari sahabat Anas bin Malik. Ya. Hadis ini dihasankan oleh sebagian besar para ulama tentang sholat syuruk. Kemudian, apakah menikah itu wajib? Wajib enggak? Menikah bisa wajib apabila orang tersebut memang tidak bisa menjaga dirinya dan takut jatuh kepada dosa zina dan lain-lain, maka dia harus segera menikah. Menjadi wajib bagi dia untuk melindungi hatinya, melindungi matanya, melindungi kemaluannya. Jadi menikah itu bisa wajib dari sisi itu. Bagi orang-orang yang memang dia tidak bisa menjaga dirinya, maka harus disegerakan. Jangan menunggu 40 tahun. Imam Ahmad bin Hambal itu nikahnya 40 tahun. Karena sibuk ngafal Quran dan hadis, 1 juta hadis. Ya enggak?
Nah kita nunda-nunda nih nggak mau nikah. Seperti Imam Ahmad. Sampai 40 tahun, berapa hadis yang dihafalkan? Iya. Imam Ahmad sampai 40 karena sibuk untuk belajar ke sana kemari untuk menimba ilmu sampai terlalaikan dia untuk terlupakan dia ya karena sibuknya untuk nuntut ilmu. Akhirnya usia 40 tahun. Tapi hafal Quran dan 1 juta hadis, imam. Ya. Dan dia bisa menjaga dirinya nggak masalah. 40 tahun baru nikah. Nah, kalau kita, levelnya kita nggak bisa. Apalagi di zaman sekarang ini ada sosial media, buka Instagram udah kelihatan tuh terbuka aurat. Nggak nyari tuh, keluar sendiri. Terbuka aurat, di Facebook ada, di YouTube ada. Nah, levelnya kita bukan imam, bukan ulama. Ya, dan kita mudah sekali untuk terfitnah, tergoda oleh wanita. Dan wanita itu merupakan fitnah terbesar bagi laki-laki. Maka segera menikah, karena untuk melindungi dan menjaga hati, mata, dan kemaluan, dan dosa-dosa lainnya. Maka menikah pada waktu itu wajib. Kalau emang kita nggak mampu, maka nggak masalah kita perbanyak puasa. Ya, pada waktu itu sebetulnya sudah wajib untuk menikah, tapi nggak mampu gimana? Dari finansial nggak mampu untuk bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, untuk memberikan tempat tinggal, makan, minum, pakaian nggak mampu. Kepengen nikah, nggak punya kemampuan. Kata Rasulullah, puasa. Fa'alaika bisawm. Hendaknya kamu berpuasa. Tapi bagi yang mampu dan memang dia tidak bisa kalau nggak menikah, ya maka segera daripada nanti jatuh kepada dosa. Apakah yang dimaksud menyambung silaturahmi itu hanya ke keluarga inti atau sepupunya juga, Ustadz? Menyambung tali silaturahim. Silaturahim itu artinya hubungan keluarga yang sangat dekat, yang tidak boleh diputuskan. Bapak, ibu, kakek, nenek, paman, tante, ya, dengan anak, dengan orang tua, begitu juga dengan sepupu, dengan keponakan. Ini orang-orang terdekat semua ini. Tidak boleh diputuskan tali silaturahim. Dan kalau diputuskan maka berdosa besar. Dengan sesama kaum muslimin aja nggak boleh kita memutuskan tali persaudaraan. Kalaupun nggak teguran, nggak tegur siapa nih? Cuman berapa hari? Cuma 3 hari yang diperbolehkan. Lebih dari 3 hari berdosa. Kalau ada masalah, barangkali kita nggak teguran, suami dengan istri, atau mungkin kita dengan tetangga, dengan teman, cuma 3 hari. Lebih dari itu dosa. Ya. Dan apalagi kalau sudah ada ikatan silaturahim, lebih besar lagi dosanya. Hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Termasuk sepupu juga, termasuk ponakan, paman, tante, ya orang-orang terdekat semua ini harus lebih bagus ya tingkat atau kualitas hubungan kekerabatan kita dengan mereka. Ya, silakan. Afwan, anak kurang dengar, bisa maju ke depan. Kalau berbuat dosa gitu ya, di kamar mandi. Oh, kesandung. Iya, iya. Kalau kita, ya barakallahu fiik, syukran ya. Kalau kita kesandung katanya kan, kita istighfar atau gimana? Sebetulnya nggak ada sunnahnya kesandung kaki kita, astagfirullah. Nggak ada sunnah, itu cuma spontanitas aja kan. Nggak kita rencanakan. Tidak ada hadis yang sahih, setahu saya, kalau kesandung itu bacanya istighfar. Tapi yang benar adalah, kesandung itu kan musibah, sakit kaki kita. Bacanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Musibah kan? Itu bacaan kita. Bukan astagfirullah ketika kesandung. Cuma biasanya saya paham ketika kesandung itu nggak sengaja kan. Spontanitas keluar karena mungkin biasa bacanya istighfar. Nah, akhirnya ketika kesandung pun spontanitas. Astagfirullah. Padahal itu bukan sunnahnya. Sunnahnya itu bacanya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, kalau tadi contohnya kalau di kamar mandi gimana? Kesandungnya di kamar mandi. Lalu kita istighfar di kamar mandi. Ya, kalau memang disengaja, ya tentunya nggak boleh.
Nggak pantas mengucapkan nama Allah di kamar mandi. Tapi kalau kita kesandung, nggak sengaja, spontanitas keluar sendiri, astagfirullah. Tapi di kamar mandi, nggak boleh kan ya, astagfirullah. Ngucapin lagi. Ketika dia tahu nggak boleh, kan nggak boleh ya, astagfirullah. Kok ngucapin di sini ya? Waduh, saya salah nih, astagfirullah. Ngucapin lagi sampai 3 kali. Ya, kalau sifatnya kan nggak sengaja, spontanitas di kamar mandi, maka tentunya Allah juga tahu, insya Allah nggak berdosa ya. Tapi kalau memang disengaja, tentunya tidak boleh ya. Nah, jadi intinya adalah kalau kesandung itu bukan baca istighfar, karena kesandung itu kan sakit ya, dan ini musibah kan. Musibah itu hendaknya, musibah apapun, hendaknya kita baca dengan kalimat pertama itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka tertimpa musibah, lalu mereka langsung spontanitas mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang seperti ini begitu dapat musibah, kesandung apa misalnya atau musibah apa saja, langsung baca kalimat itu, maka Allah mengatakan ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Baca itu setelah terjadinya musibah, kata Allah, mereka itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Mendapatkan rahmat dari Allah. Mendapatkan hidayah dari Allah. 3 langsung. Gara-gara ketika tertimpa musibah, spontanitas mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat ini ada di surah Al-Baqarah. Ayat berapa? 155, 156, dan 157. 3 ayat ya, silakan baca di situ. Pak Ustadz, kalau mau memiliki anak, wajib istighfar? Kalau mau memiliki anak, wajib istighfar? Jazakillah khairan. Jazakillah ya. Jazakillah khairan. Ya. Jazakillah itu untuk perempuan, akhwat. Emang anak kayak akhwat. Untuk ikhwan itu jazakallah khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan balasan kebaikan. Jazakallah. Ya, kalau untuk perempuan, semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Jazakillah. Ini akhwat kan yang nanya. Coba lihat, cek di monitor atau di layar tuh ya. Apakah di situ saya seperti akhwat? Sehingga saya disebut jazakillah. Masya Allah. Udah berjenggot begini masih jazakillah. Jadi kalau mau memiliki anak wajib istighfar. Bukan wajib kalau memiliki. Ini kalau ingin memiliki anak karena nggak punya anak atau pengen punya anak lagi, disunnahkan, dianjurkan. Bukan wajib membaca istighfar. Sebagaimana di surat Nuh. Istaghfar. Ya. Di surat Nuh itu disebutkan ayat 10, 11, dan 12. Dianjurkan membaca istighfar. Maka niscaya Allah pun akan memperbanyak anak. Memperbanyak harta. Ya, Allah akan mudahkan. Karena kita pengen punya anak. Allah syariatkan di situ untuk membaca istighfar. Baca surat Nuh ya. 10, 11, dan 12 ayatnya. Jadi bukan wajib, tapi dianjurkan dengan sangat ya disunnahkan. Karena ini merupakan salah satu cara agar nantinya Allah memudahkan hidup kita dalam segala permasalahan sebetulnya. Bukan hanya memiliki anak saja. Nah, cuma yang kita baca tadi kan contoh dalam Al-Quran. Ada keterangannya. Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak kita dengan sebab istighfar yang kita lakukan. Kemudian apa nih us? Hah? Tulisannya UST. Bacanya apa UST? Ustad. Kalau Ustad tuh UST, ADZ. Ustad. Baru guru artinya. Kalau UST itu artinya guru. Jadi kurang. Enggak ditulis dengan lengkap Ustad. Ya. Cuman us doang artinya guru. Sama penuntut ilmu yang mendengarkan kajian. Itu artinya tolib. Talib itu penuntut ilmu yang mendengarkan kajian. Jadi kalau ustadz ditulisnya talib jadinya tol. Gini tol ya.
Karena nyebut saya kan nggak lengkap. Saya pun nyebutnya juga nggak lengkap. Ya, Ustadz tulisnya lengkap lah. Ya, barakallahu fiik. Afwan, bercanda saja. Saya janda Ustadz sudah hampir 2 tahun. Saya cerai karena suami KDRT dan sholatnya bolong-bolong. Barusan ada seorang yang berniat menikahi saya sebagai istri kedua. Barusan. Ada seorang seorang ustadz maksudnya. Jangan-jangan saya. Tapi saya nggak merasa tuh. Barusan kata dia. Janda hampir 2 tahun, saya cerai karena suami KDRT dan sholatnya bolong-bolong. Barusan ini ada seorang ustadz yang berniat menikahi saya sebagai istri yang kedua. Akan tetapi kurang lebih 5 bulan lalu ada ikhwan yang mengajukan ta'aruf juga. Tetapi belum ada kepastian kapan akan menemui orang tua saya. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Saya baru kenal sunnah 8 bulan ini. Ya, jazakallah khairan lagi. Ya, barusan ini ada seorang ustadz yang berniat menikahi dia, ya, sebagai istri kedua. Padahal ada ikhwan sebelumnya sudah 5 bulan yang lalu mengajukan ta'aruf. Ya coba tanya kepada ikhwan yang pertama tadi mengajukan ta'aruf, apakah dia mau meneruskan atau tidak? Kalau enggak, nih ada orang baru yang mau masuk. Jangan lama-lama. Karena banyak orang yang mengejar-ngejar saya. Lagi utang. Iya. Tegaskan lagi kepada yang pertama tadi. Kalau emang enggak cocok enggak apa-apa. Dan terima saja nih lamaran sebagai istri kedua. Dari seorang ustadz lagi kan. Tapi tentunya jangan cepat-cepat ya. Cek dulu, cek dan recheck. Ustadz siapa ini? Bagaimana akidahnya? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana manhajnya? Nggak boleh sembarangan. Ya, lihat akhlaknya, lihat agamanya. Tapi sebelum memberikan keputusan, hendaknya sudah jelas ta'aruf sebelumnya itu sudah tidak ada tidak ada lagi hubungan karena sudah diputuskan, maka boleh masuk ikhwan yang baru. Ya, tapi jangan menerima yang baru kalau yang lama belum diputuskan. Kemudian apakah zikir yang dibaca untuk menenangkan hati yang sedih dan gelisah? Apakah juga dengan banyak beristighfar? Iya, memperbanyak istighfar juga bisa insya Allah menjadi sebab kita menjadi tenang, ya, tidak gelisah, galau, bingung, resah dan stres. Memperbanyak istighfar, tapi istighfar yang benar dari hati, minta ampun, menyesal, tunjukkan ekspresi rasa minta ampun kita kepada Allah. Demi Allah, Allah akan berikan ketenangan di hati kita. Gelisah, galau, bingung, resah, sampai stres, biasanya akibat dari dosa. Cinta dunia yang berlebihan dalam menyikapi masalah-masalah yang ada selama di dunia, cinta harta yang berlebihan, dan lain-lain ya. Maka jangan berlebihan dalam mencintai dunia. Cinta dunia boleh, tapi jangan berlebihan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ada seorang sahabat mengatakan, ya, bahwa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu adalah pangkal segala macam kesalahan. Segala macam dosa dan kesalahan awalnya itu dari cinta dunia yang berlebihan. Coba sebutkan satu persatu dosa-dosa. Awal cikal bakalnya dari cinta dunia. Itu perkataan dari sahabat Rasul ya. Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Maka jangan cinta dunia yang berlebihan, tapi kita cinta kepada akhirat yang lebih besar. Dunia sementara. Boleh mencari dunia, kaya pun boleh, tapi jangan berlebihan dalam mencintai dunia. Ya, supaya kita tenang, kita bahagia selama di dunia, apalagi di akhirat. Maka orang yang meletakkan akhirat di hati dan dunia di tangan, dia mampu untuk istighfar. Tapi kalau sudah dunia di hati, sulit bagi dia untuk istighfar. Bawaannya gelisah, galau, bingung, resah, dan stres. Ya, maka perbanyak istighfar. Man lazimal istighfar, kata Rasulullah. Barang siapa yang
melazimkan ya istiqomah untuk membaca istighfar, maka Allah jadikan hatinya berbahagia. Dilepaskan segala macam urusan dari masalah-masalah yang sulit bagi dia. Ya, tinggal satu lagi ini yang paling panjang tadi nih. Dibaca nggak ya? Kenapa ya? Hari ini tema kita istighfar, tapi ternyata pertanyaannya masalah suami istri yang banyak nih. Tadi ini kan temanya Ustadz Isom ya. Pertanyaan apa? Iya. 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 Iya, baik. Barakallahu fiik. Ucapan setelah selesai membaca Al-Quran yang betul-betul dalilnya ada dalam hadis yang kita bacakan tadi adalah selesai baca Quran ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi ada di antara kaum muslimin dan kelihatannya ini lebih banyak ada musabaqah tilawatul Quran, mungkin di sekolah dari SD, SMP sampai SMA dan seterusnya di masyarakat lebih banyak yang mengucapkan sadaqallahul azim. Coba kita tanya kepada mereka, dalilnya mana? Pasti tidak ada yang bisa mendatangkan dalil dari Nabi SAW dan para sahabat. Paling mereka mengatakan ada ulama setelahnya. Nah, ada ulama setelahnya yang memperbolehkan. Memang setelahnya memang ada yang memperbolehkan, bukan semua ulama ya, tapi ada ulama yang memperbolehkan ini sebagai penutup setiap membaca Al-Quran. Tapi ketika ulama setelahnya itu, generasi berikutnya yang sudah lama ya jaraknya, memperbolehkan membaca seperti itu, dan mereka pun tidak boleh mengatakan kalimat itu tanpa merujuk kepada dalil. Pendapat ulama itu harus kita cek dan recheck lagi. Yang kita ikuti bukan ulamanya, tapi dalilnya ulama. Kalau ada ulama yang mengatakan boleh kita baca sadaqallahul azim setelah membaca Quran, maka coba tanyakan. Atau coba kita cari, ada nggak dalilnya? Setiap permasalahan, ya kita coba kritis. Ini masalah agama ini, masalah dunia saja kita nggak mau sembarangan. Masalah agama apalagi. Maka kita lihat dalilnya ulama itu sebagai panduan kita, bukan ulamanya, tapi dalilnya. Karena ulama bisa salah, bisa benar. Atau mungkin pendapatnya kadang kuat, kadang lemah. Apalagi pendapat ini pun bertentangan dengan ulama yang lain. Nah, cara kita mencari kebenaran seperti itu ya. Dalilnya ada enggak? Meskipun memang dia ulama kita mungkin. Barangkali Masya Allah luar biasa ilmunya. Tetap saja dia manusia. Kadang-kadang dia pendapatnya lemah dan lebih kuat pendapat ulama yang lain. Nah, kalau kita bicara dalil dari Quran, ya enggak ada. Dari hadis, enggak ada. Dari para sahabat mencontohkan, tidak ada yang membaca kalimat sadaqallahul azim. Jadi sepertinya kalau saya lihat ini menjadi tradisi ya, menjadi budaya. Sudah ada di mana-mana. Termasuk kita dulunya, termasuk saya waktu kecil. Ya tinggal ngikut aja kan. Ada nggak usaha kita untuk mencari tahu, bertanya? Enggak juga. Ada nggak dalilnya? Kita pun nggak nanya begitu. Kita ngikut arus aja kan. Mengikuti aliran arus yang mengalir. Bagaimana sekolah? Ya begitulah kita diajarkan di rumah. Ya begitulah. Tapi kita nggak pernah bertanya, adakah dalilnya? Karena memang kita nggak diajarkan untuk bertanya dalil. Betul nggak? Kita nggak diajarkan untuk kritis. Dalilnya apa sih Pak Ustadz? Enggak gitu. Pokoknya kalau kita dulu belajarnya sistemnya adalah diajarkan begini, ya udah begini. Coba kalau sekarang. Sekarang kita lebih kritis. Diajarkan apapun, maaf Pak Ustadz, itu dalilnya ada nggak? Rasulullah pernah melakukan itu? Nah, sahabat pernah melakukannya. Seharusnya kita dari dulu begitu, cuma kita nggak diajarkan begitu. Nah, jadi kalaupun kita lihat di mana-mana, barangkali di sekolah-sekolah ataupun di mana saja yang masih seperti itu membiasakan ucapan sadaqallahul azim, sekali lagi ini adalah pendapat adanya ulama yang memperbolehkan. Tetapi kalau kita lihat dalil Quran, hadis dan para sahabatnya, ternyata tidak ada. Justru yang ada jelas-jelas hadisnya Aisyah meriwayatkan.
Kenapa enggak ini yang diikut? Aisyah meriwayatkan Rasulullah mengakhiri setiap membaca Al-Quran. Hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ahmad, dan Imam At-Tabrani dalam kitabnya Ad-Du'a. Kenapa kita nggak ikutin hadis yang jelas? Bahkan Imam Nasai memberikan judul di babnya itu, di kitab hadisnya, apa yang menjadi penutup bacaan Al-Quran. Kenapa ini yang tidak kita lakukan? Meskipun orang lain masih melakukan demikian, maka kita juga jangan mengikuti. Ya, karena yang kita ikuti ini bukanlah ya kebiasaan, budaya, adat istiadat, dan tradisi. Ketika bicara agama, maka kita bicara dalil. Tuntunannya mana? Contohnya mana? Karena agama ini bukan punya kita. Agama ini milik Allah. Kalau punya kita, kita bisa mengotak-atik, kita bisa nambah sana, nambah sini. Tapi karena agama ini milik Allah dan Rasul menjelaskan bagaimana mencontohkan, bagaimana memahami dan mengamalkan. Ya, maka kita tinggal mengikuti saja ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan melihat karena banyaknya orang yang melakukan, tapi kan di sana, jangan begitu. Kita beragama ini harus lihat dalilnya ada enggak. Ya, selama mereka tidak memiliki dalil, contoh, tuntunan, keterangan dari Allah dan Rasul dan para sahabatnya, dan ternyata sudah ada yang lain, contohnya itu, dalilnya, maka kenapa ini nggak dipakai? Kenapa ini yang tidak dibaca? Meskipun hukumnya hanya sunnah, nggak wajib. Kita nggak baca subhanakallahumma bihamdika, ya setelah selesai membaca Al-Quran pun nggak berdosa. Penutup bacaan Quran, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita nggak baca, nggak berdosa juga. Ini sunnah saja. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi kenapa yang sunnah ini kita tidak kita amalkan, justru mengambil pilihan yang lain yang sebetulnya tidak ada contoh, tuntunan, dalil dan keterangan. Itu apa tadi? Sadaqallahul azim. Begitu cara kita memahaminya. Jadi bukan hanya patokannya di mana-mana begini. Bukan begitu. Itu bukan dalil. Ya, di sekolah begini, di kementerian ini mungkin atau apalah departemen apa. Bukan itu bukan dalil. Dalil kita bicara agama, mana ayatnya, mana hadisnya, bagaimana para sahabat. Adakah contoh? Adakah tuntunan? Pernahkah diamalkan? Pernahkah diajarkan? Pernahkah didakwahkan? Itu. Ini cara kita untuk melihat pendapat yang perlu kita ikuti dalam segala permasalahan agama. Ya. Baik, sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nah, jangan lupa ya, baca doa kafarat majlis. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.